Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 42. Terlihat seorang gadis cantik baru saja turun dari mobil taksi. Cantik dan anggun sekali gadis itu. Siapakah dia? Gumamku bertanya dalam hati. Kami berdua sempat bertatapan mata. Aku memberikan senyum padanya, dan gadis itu pun membalas senyumanku. Namun karena aku mesti kerja, aku hanya menganggukkan kepala dan berlalu meninggalkannya. Semangat cinta, semua ini demi masa depan anak ini. Ucapku dalam hati, ketika menghadap cermin sambil mengelus perutku yang mulai buncit. Dengan penuh semangat, aku keluar kamar dan mengunci pintu kamarku. Lalu berjalan ke kamar sebelah, di mana Ima sedang sibuk merapikan kamarnya. Cinta. Udah mau berangkat kerja ya? Kata Ima setelah melihatku berdiri di ambang pintu kamarnya. Iya, mohon maaf ya, Cinta nggak bisa bantu-bantu Ima berberes. Sahutku tersenyum padanya. Nggak apa-apa, Cin. Hati-hati di jalan ya, ucap Ima mengingatkan. Ya udah Ima, aku berangkat dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahut Ima sambil mengacungkan jempolnya. Sampai di kafe resto. Aku segera mengepel lantai, membersihkan meja dan kursi-kursi. Supaya tempat ini menjadi bersih dan nyaman buat pengunjung kafe yang datang. Alhamdulillah, udah beres semua. Gumamku senang dalam hati. Mbak Cinta. Sapa seorang wanita bertubuh seksi dan tombe. Rajin banget, dah pada bersih semua. Teh Irma. Sahutku setelah menoleh ke belakang, melihat orang yang menegurku. Selamat siang, Teh. Memang sudah menjadi tugasku ini, Teh. Oh iya, Mbak Cinta. Saya mendapat amanat dari Kang Raka. Mbak Cinta disuruh ke ruangannya, setelah Mbak Cinta menyelesaikan tugas ini. Kata Irma memberitahu. Ada apa ya, Teh? Tanyaku bingung. Saya juga kurang tahu, Mbak. Sahut Irma sambil menggidihkan bahunya. Temui aja, Mbak. Kang Raka orangnya baik kok. Iya, Teh Irma, sahutku lirih. Kalau begitu saya ke ruang Kang Raka. Dah beres semua kerjaan saya bersih-bersih. Mumpung belum ada pengunjung kafe yang datang. Oke, Mbak Cinta. Sahut Irma sambil mengacungkan jempol kanannya. Sembari berjalan menuju ruang kerja Kang Raka, aku terus berpikir. Ada apa gerangan, sampai-sampai Kang Raka memintaku datang menemuinya di ruang kerjanya? Apakah pekerjaanku ada yang salah? Tok tok tok. Ya, masuk aja. Seru suara dari dalam ruangan itu. Permisi, Kang Raka. Kataku bersikap sopan menghormati atasanku. Cinta. Mari masuk, silahkan duduk. Kata Kang Raka sopan mempersilahkanku masuk. Bagaimana kondisi kandunganmu, Cin? Tanya Kang Raka perhatian, setelah melihat perutku yang semakin buncit. Alhamdulillah, kandunganku baik-baik saja, Kang. Jawabku jujur apa adanya. Jadi gini, Cin. Kata Kang Raka memulai obrolannya serius. Sengaja saya memanggilmu, karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan padamu. Aku mendengarkan dengan serius, dan menundukkan wajahku. Kamu jangan khawatir, Cinta. Sambung Kang Raka melanjutkan omongannya. Kerjamu sangat baik dan tanggapan dari pengunjung kafe pun sangat baik, dengan pelayanan dari kamu. Namun, melihat kondisimu yang sedang hamil, maka, saya berencana menempatkanmu sebagai kasir, bergantian dengan Irma. Supaya kamu tidak pulangnya terlalu malam, sampai ke kos-kosan. Apakah kamu keberatan dengan keputusan saya ini, Cin? Mendengar perkataan Kang Raka barusan, seketika aku mengangkat kepalaku. Seakan tidak percaya, karena jujur saja. Aku baru kerja beberapa hari di kafe resto ini, tetapi sudah dipercaya untuk menjadi kasir. Apakah saya tidak salah dengar, Kang? Tanyaku kaget menanggapi perkataannya barusan. Saya di sini baru, bagaimana nanti dengan karyawan lainnya?
Kang Raka menyunggingkan senyumnya. Tidak, Cinta. Untuk masalah ini, kamu tenang saja. Keputusan saya ini tidak akan ada yang berani membantah. Saya tanya sekali lagi, apakah kamu bersedia ditempatkan di kasir bersama Irma? Aku hanya menganggukkan kepala. Saya bersedia, Kang. Terima kasih banyak. Ya udah, mulai sekarang kamu bisa bertanya sama Irma. Dan saya berharap kalian berdua dapat bekerja sama dengan baik. Kalau begitu saya permisi dulu, Kang. Ucapku mohon undur diri. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas bantuan Kang Raka. Aku keluar ruangan Kang Raka dengan wajah yang senang. Karena mendapatkan posisi sebagai kasir. Tentunya secara fisik, aku tidak begitu terlalu lelah, dan jam kerjaku pun disesuaikan juga oleh Kang Raka. Baik banget Kang Raka. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah memberikan begitu banyak kemudahan buat hambamu ini. Ucapku memanjatkan rasa syukurku pada Sang Maha Kuasa. Sementara itu di tempat lain. Raka sedang bersantai di rumahnya. Pagi ini, ia sedang jogging bersama Mae kekasihnya. Hanya keliling kompleks. Begitu Raka dan Mae sampai di rumahnya. Raka sedikit kaget, melihat sebuah mobil sedan mewah terparkir di halaman rumahnya. Ayah tamu. Sahanya? Ada tamu. Siapa ya? Tanya Mae pada Raka. Duka, Neng. Teh apal. Entahlah Neng. Nggak kenal, jawab Raka bingung. Mereka berdua melangkah menuju ke arah beranda depan. Di sana terlihat dua orang lelaki. Seorang lelaki berpakaian biasa, namun terlihat elegan dan modis. Mempunyai paras yang tampan dengan kulit putih, lebih cocok menjadi model atau bintang film. Dan seorang lelaki memakai baju kaos putih tanpa dikancing. Seorang lelaki bertubuh gempal dan berperut buncit. Dengan kulit sedikit gelap sedikit bergaya, dengan menggunakan kacamata hitam. Raka dengan ramah menyalami kedua pria itu, sementara Mae dengan cepat masuk ke dalam rumah. Saya, Aditya Febriansyah, panggil saja, Adit. Dan ini, Cintungs, asisten pribadi saya. Saya, Rakam Troye Sakerta, panggil aja, Raka. Raka memperkenalkan dirinya sambil tersenyum, ia dengan ramah bertanya. Oh iya ada keperluan apa ya, Pak Adit? Adit mengeluarkan 2 lembar foto pernikahannya bersama Cinta. Lalu menyerahkan foto itu kepada Raka. Raka menerima kedua foto itu. Ekspresinya seketika berubah kaget, setelah melihat dengan teliti orang yang berada dalam foto tersebut. Itu Cinta Rahayu Pramudia, biasa dipanggil Cinta. Dia adalah istriku, Pak Raka. Adit langsung menjelaskan keterkejutan Raka barusan. Ada sedikit masalah di antara kami berdua. Namun, belum sempat aku ingin menjelaskan permasalahan kami, Cinta telah kabur dari rumah. Saya telah menelusuri pelariannya, dan sekarang ini dia bekerja di kafe resto milik Pak Raka. Oh, apa yang bisa saya bantu ya, Pak Adit? Tanya Raka setelah mendengarkan penjelasan Adit barusan. Selama Cinta bekerja di sana, dia sangat rajin, smart dan loyal. Saya beruntung mendapatkan karyawan seperti dia. Beberapa hari lalu, anak buah saya sudah beberapa kali mampir ke kafe milik Pak Raka. Melihat, mengawasi dan melaporkan semuanya pada saya. Kata Adit menjelaskan kembali. Jujur saja, Pak Raka. Saya sedih, melihat istri saya bekerja sebagai pelayan di kafe Bapak, demi menyambung hidupnya. Namun, saya saat ini belum berani mendekatinya, karena takut nantinya Cinta kabur lagi, dan semakin susah untuk saya lindungi. Saya mohon pada Pak Raka, tolong beri pekerjaan yang lebih ringan padanya. Karena saat ini dia sedang mengandung. Dan saya tidak mau, Cinta dan kandungannya terjadi apa-apa. Saya mohon bantuannya, Pak Raka. Pada saat mereka sedang asyik mengobrol. Dari dalam rumah keluar seorang wanita, sambil membawa nampan berisi 3 cangkir kopi, dan sebuah piring berisi pisang goreng. Dengan sopan, gadis berhijab itu menyusun 3 cangkir dan piring itu ke atas meja, dan mempersilahkan mereka minum. Biar tambah santai, sambil diminum. Ucap gadis itu ramah. Diajak minum tamunya.
Oh iya, Neng. Makasih ya, sahut Raka pada kekasihnya. Pak Adit, Pak Cintungs. Silahkan diminum. Kopi khas dari Desa Sawer, dan kopi ini juga merupakan ikon dari Cafe Resto. Mari bapak-bapak silahkan diminum. Setelah mengobrol selama lebih kurang hampir 1 jam, Raka menyanggupi permintaan Adit untuk membantunya. Begitupun dengan Adit, setelah mencicipi aroma kopi itu. Ia tertarik untuk menjadi investor, buat pengembangan bisnis kopi tersebut ke depannya. Pagi itu udara begitu cerah. Begitu pula yang dirasakan oleh Pramudia, Sekar dan Jelita, yang pagi ini hendak berangkat ke rumah sakit. Mereka mendapatkan kabar baik dari pihak rumah sakit dan besannya, yang mengabarkan perkembangan kesehatan Dewi dan Akbar, yang menunjukkan progres yang semakin baik. Mereka berangkat dari Jakarta untuk menemui Dewi dan Akbar, yang beberapa hari lalu sempat terabaikan karena kaburnya Cinta. Pramudia, Sekar dan Jelita sedikit lega. Setelah mendapatkan informasi dari Adit maupun Gunawan tentang keberadaan Cinta, yang kini berada di Bandung dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan tempat tinggal dan aktivitas keseharian Cinta pun tak luput dari pengamatan mereka. Walau tidak secara langsung mereka melihatnya. Anggoro dan Ningsih tampak berseri-seri setelah mendengarkan pemaparan dokter kemarin. Dokter yang menangani Dewi dan Akbar, yang mulai menunjukkan tanda-tanda siuman. Dan hari ini, mereka sudah berkumpul di rumah sakit. Tampak keceriaan dari ekspresi wajah mereka, dengan membaiknya kondisi Dewi dan Akbar. Pak, alhamdulillah ya. Dewi dan Akbar dah sadar. Ucap Sekar bahagia, walau ada setetes air mata yang meluncur dari sudut matanya. Semoga Prima bisa tenang di sana ya, Pak. Iya, Mam. Kita mesti banyak bersyukur pada Allah atas mukjizatnya ini. Sahut Pramudia mencoba menenangkan Sekar. Sudah, Mam. Jangan menangis. Doakan saja Prima, supaya mendapat tempat istimewa di sisinya. Kedua suami istri itu berpelukan untuk mengungkapkan kebahagiaan mereka. Pov Cinta. Aku sampai di kos-kosan menjelang maghrib, setelah Irma datang menggantikan shiftku. Saat aku mau memasuki kamarku, terlihat kamar Imah terbuka lebar. Lalu aku iseng menengok sejenak ke kamarnya. Bersambung.